Akhirnya kamu datang. Sudah lama aku Kamu menunggumu. manusia atau hantu? Gadis kecil ini memiliki gelang jile. Kamu akan memiliki kekuatan super. Hahaha. Yuyu, kamu sudah bangun. Kalau tidak bangun kamu akan terlambat. Anak ini benar-benar tidak patuh. Aku sudah menggantung bajumu di samping tempat tidur. Cepat bangun dan pergi ke sekolah. Yuyu, cepat, terlambat. Tinggal 10 menit lagi kelas dimulai. Apa 10 menit? Kamu menipuku lagi. Kalau tidak begitu kamu bisa bangun. Kian-kian ternyata kamu yang sarapan. Ya, PR sudah dikerjakan. belum. Aku sudah melihat datanya. Jiwan ini sebelumnya bersekolah di Amerika. Sekarang sudah kelas 3 SMA. Kenapa tiba-tiba ingin kembali ke Indonesia? Pak Kuo begini. Perusahaan kami mengalami beberapa masalah. Jadi tidak ada cukup uang untuk mengirim Jiwan sekolah di Amerika. Oh, begitu, mengerti. Tapi pelajaran SMA di Cina sangat sulit. Apakah Jiwan bisa mengikuti pelajaran Pak Kuo? Jangan khawatir. Jiwan kami sangat pintar. Dan nilai akademiknya bagus. Belajarnya cepat. Hanya karakternya agak lambat panas. Tidak ada masalah lain. Ya bagus, kelas saya semua anak baik. Jadi tidak ingin ada yang menjadi contoh buruk pertama. Ini mohon guru tenang. Baik, saya akan membantu mengurus prosedurnya. Jiwan sebentar lagi ambil seragam kelas berikutnya, ikut belajar. Baik, terima kasih guru. Terima kasih guru. Hei, beritahu kalian sebuah berita. Kelas kita akan kedatangan murid pindahan. Murid pindahan ini, katanya baru kembali dari Amerika. Oh, Amerika. Hei, saya. Semester ini kelas kita kedatangan seorang murid pindahan. Dia berprestasi baik. Tapi karena berbagai alasan tidak bisa melanjutkan sekolah di Amerika. Bukan orang yang ada di mimpiku. Jadi ini yang dibicarakan teman sekelas pagi tadi. Itu siswa pindahan Yapia Apiao, kamu harus waspada nih. Baiklah, sekarang mari kita minta teman-teman untuk memperkenalkan diri. Halo teman-teman. Saya baru saja kembali dari belajar di luar negeri. Saya harap kalian bisa akur dengan teman baru kita. Kalau begitu mari kita mulai pelajaran. Apa aku melakukan perjalanan waktu pagi tadi baru mimpiin orang ini? Sekarang sudah duduk di sebelahku. Apa aku secantik itu? Enggak kok. Orang ini ganteng sih, nggak rugi deh, hehehe.
Teman-teman tenang, kamu ngapain ngeliatin dia? Di wajahnya ada jawabannya, apa belajar yang serius dong? Maaf Bu, saya salah. Lu Jiwan Hua Chenyu udah gede aja. Masih nulis ginian. Urusan lo apa? Nih balikin ke kamu. Apaan sih? Buka aja nanti juga tahu. Kamu mau kuliah di mana, ambil jurusan apa? Aku mau kuliah di Beijing. Aku mau jadi dokter. Tapi nggak tahu bisa keterima apa enggak. Aku juga mau ke Beijing. Kalau gitu aku doain semoga keinginanmu terkabul. Baiju, kamu gimana? Pergi sana, aku juga mau kuliah di Beijing. Aku mau jadi pengacara. Kamu aja mau jadi pengacara. Negara dan rakyat masih butuh ketertiban gak sih? Hahaha, kumpul. Sekarang berdua satu grup. Lakukan sit up. Jiwan. Aku bilang kalian bertiga udah mau pergi aja. Hari ini kan hari Jumat. Kita nggak tinggal main sebentar. Kalau gitu kita main. Home Pimpah. Hua Chenyu, kamu kalah. Pilih Truth. Atau Dare. Aku pilih Truth deh. Kalau gitu aku tanya. Apakah kamu suka sama teman baru kita? Enggak ada. Hah, aku nggak percaya. Aku nggak percaya. Tapi Hua, kalau kamu beneran suka sama teman baru kita, kamu harus lebih aktif. Lihat tuh teman kita Piao tadi aktif banget. Udah deh, udah permainan truth or dare bosenin. Mending kita main truth or dare aja. Oke. Ngomong-ngomong, kalian denger belum? Apa sih? Aku kasih tahu ya, di sekolah kita pernah ada cewek yang meninggal. Setiap jam 8 malam. Di kelas itu suka ada suara aneh. Kalau enggak, malam ini kita berempat ke sana yuk. Enggak ah. Ayo coba. Baiju, kita kan masih ada urusan, ayo kita pergi dulu. Kita pergi dulu. Kamu nggak mau, aku mau. Ya udah, orang-orang pada kabur karena kamu. Mending kita belajar aja. Kebetulan aku ada soal yang nggak ngerti. Kasih tahu aku soal ini dong. Kamu sama cowok ganteng kayak aku masih baca buku. Buku mana ada yang lebih bagus dari aku? Bukan apa-apa, kamu jangan terus-terusan baca buku. Kamu capek nanti cepat tua.
Urusanku nggak usah kamu urusin. Kalau ada waktu, mending kamu urusin diri kamu sendiri. Aku bilang. Kamu nahan aku sampai malam. Apa kamu takut sama hantu cewek nyanyi itu? Jangan ngomong sembarangan. Jangan terlalu narsis deh. Lampunya mati. Hua Chenyu. Apa? Sekarang gelap banget. Kamu nggak takut? Kalau kamu takut, kamu bisa pegang lenganku. Aku nggak takut. Beneran? Baru aja aku cerita hantu kamu nangis. Sekarang nggak takut lagi. Siapa yang percaya? Aku benar-benar tidak takut karena kamu ada di sampingku menemani. Halo teman sekelas Pia Apiao. Halo Hua Chenyu. Kemarin sore setelah pulang sekolah di mana? Sama siapa kamu bersama? Sore setelah pulang sekolah aku langsung pulang ke rumah. Benarkah aku harap begitu? Ya benar. Aku peringatkan kamu Hua Chenyu. Kemarin sore setelah pulang sekolah kamu bersama siapa? Aku juga tidak ingin tahu, aku hanya berharap kamu menepati janji. Dengan kata lain, jauhi Lu Jiyuan. Dengar tidak? Hua-hua ada apa? Diperingatkan oleh Pia Apiao dan teman-temannya. Kenapa kamu tidak mengumpulkan PR? Bukan karena Lu Jiyuan. Mereka bilang aku harus menjauh darinya. Apa yang hebat dari dia? Dia cuma punya ayah yang wakil kepala sekolah, kita tidak perlu peduli. Sore ini kita pulang sekolah bareng jalan-jalan. Oke, ayo. Ayo sebentar lagi kalian berdua. Harus jaga aku, oke? Teman-teman, tolong buka buku kita ke halaman 88. Teman-teman, hari ini pimpinan sekolah memberi pengumuman. Akan ada pemeriksaan mendadak untuk kalian semua. Mohon duduk di tempat, jangan bergerak. Bekerja sama dengan baik untuk sekolah. Tolong letakkan tas kalian di atas meja. Di sini ketemu. Ini bukan milikku. Teman-teman, baru saja kami menerima laporan dari ketua kelas kalian. Uang kas kelas kalian dicuri. Totalnya 220 yuan. Siswa Hua Chenyu. Sekarang bukti sudah jelas, apa yang ingin kamu katakan? Guru, aku tidak mencuri uang, aku difitnah. Hua Chenyu. Bukti sudah ada, kamu masih berkilah. Guru, tolong percayai aku benar-benar tidak mencuri uang. Jadi maksudmu, uang itu sendiri terbang ke bukumu? Kepala sekolah siswa Hua Chenyu biasanya cuma terlambat dan pulang cepat. Kadang-kadang mencuri pensil. Dia bilang tidak mencuri uang, siapa yang percaya? Teman Hua Chenyu, jika kamu sekarang langsung ikut saya ke ruang guru, saya akan mempertimbangkan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan. Guru, tunggu sebentar, saya ada yang mau bilang. Teman Lu Jiyuan, ada apa yang mau kamu katakan? Guru, saya punya beberapa pertanyaan. Ingin bertanya pada teman Pia Apiao. Teman Pia Apiao, saya ingin bertanya. Kapan uang kelas itu hilang? Hari ini pagi saat saya datang ke kelas. Saya melihat dompet saya yang berisi uang kelas terbuka. Dan uang di dalamnya sudah tidak ada. Apakah kamu ingat di mana itu hilang?
Pasti di kelas. Karena biasanya saya tidak membawa dompet uang kelas keluar. Apakah kamu yakin uang kelas itu sebelumnya masih ada? Benar. Ya saya yakin saat itu uang kelas belum hilang. Saya punya satu pertanyaan terakhir. Apakah kamu melihat sendiri Hua Chenyu mencuri uang? Tidak. Teman Pia Piao itu artinya. Kamu hanya punya bukti fisik tanpa saksi. Kamu, Benar begitu kan? guru-guru saya. Teman Lu Jiyuan, bukti fisik sudah cukup untuk membuktikan dia pencuri. Guru, kalau menurut logika kalian, apakah saya bisa menganggap kalau saya mengeluarkan uang dari saku dan meletakkannya di buku, itu juga bisa dikatakan Hua Chenyu yang mencuri uangnya? Teman Lu Jiyuan, kamu ini membingungkan. Memutar balik fakta. Saya tahu kamu dekat dengan Hua Chenyu dan ingin membuktikan dia tidak bersalah, tapi tidak bisa tidak percaya pada bukti yang ada. Guru, saya usul. Bagaimana kalau Bapak sendiri melihat rekaman CCTV sekolah? Karena kemarin, saya dan Hua Chenyu pergi dari kelas bersama. Jika dalam rentang waktu kemarin malam sampai pagi ini, tidak terlihat kehadiran Hua Chenyu, itu artinya dia difitnah. Jika begitu, tolong guru kembalikan nama baiknya. Analisis yang bagus, masuk akal dan berdasar. Ketua keamanan kalian nanti lihat CCTV. Pastikan melihat dengan teliti. Teman-teman kalian tenang saja. Guru tidak akan menyalahkan orang yang tidak bersalah, tapi juga tidak akan melepaskan orang yang bersalah. Tunggu sebentar. Karena uangnya sudah ketemu, aku yakin pencurinya pasti tidak sengaja. Jadi, kita tidak perlu ribut-ribut untuk hal kecil ini kan? Mending waktunya dipakai buat belajar, ya kan? Oke, itu juga masuk akal. Ya sudah, begitu saja, jangan diulangi lagi. Kalau ketahuan ada yang mencuri uang kelas lagi, pasti akan dihukum berat, dengar ya? Dengar. Lu Jiyuan, terima kasih sudah percaya padaku hari ini dan berusaha keras membantuku. Ah, kita kan teman baik. Mana tega lihat kamu difitnah. Itu sih nggak punya rasa persahabatan. Iya, kamu yang paling punya rasa persahabatan. Lu Jiyuan, aku ada yang mau bilang. Jangan halangi aku nggak ada yang mau bilang sama kamu. Kita kan teman sekelas, mari kita bicara baik-baik. Gak usah sok baik sama aku. Pia Piao, jangan keterlaluan. Bukan ada yang mau bilang sama aku, ayo kita cari tempat bicara. Hua Chenyu, kamu pulang dulu saja. Gak usah nunggu aku, hati-hati di jalan. Oke, aku duluan ya. Ada apa, bilang saja. Lu Jiyuan, katakan padaku. Kenapa sikapmu ke Hua Chenyu dan ke aku beda banget? Aku mana kurang dari dia meskipun kamu nggak suka sama aku. Kamu suka sama yang lebih cantik, lebih seksi, dan lebih kaya dari aku nggak apa-apa. Tapi Hua Chenyu, dia itu baiknya di mana sih? Sampai kamu begitu suka dan melindunginya. Pia Piao. Aku selalu menganggapmu adik. Dulu kamu manja sih nggak apa-apa. Paling nggak ada niat jahat. Sekarang kamu memang jadi lebih cantik. Tapi hati kamu jadi lebih hitam. Aku peringatkan kamu. Jauh-jauh dari Hua Chenyu. Kalau nggak, aku nggak akan segan-segan sama kamu. Aku suka Hua Chenyu bukan karena fisiknya, tapi karena dia imut dan polos. Dan hal ini justru tidak kamu miliki. Apakah jawaban ini membuatmu puas? Lu Jiyuan pasti akan menyesal. Kalian benar-benar membuatku kecewa. Ujian simulasi ini kalian tidak pakai otak ya? Apa yang ada di pikiran kalian sepanjang hari? Aku selalu tidak ingin memberi tekanan pada kalian. Ingin membuat kalian menghadapi ujian nasional dengan santai. Lihatlah baru berapa hari ini, nilai kalian bisa seperti ini. Baiklah, kalian anak muda suka tantangan kan? Hah? Hua Chenyu, kamu coba jelaskan ujian ini sulit tidak? Tidak sulit kan? Tidak sulit, tapi nilaimu bisa seperti ini. 75. Sekarang kamu bahkan tidak bisa mengalahkan buku pelajaran. Di masa depan kamu bisa apa? Kamu tidak khawatir, aku saja khawatir untukmu. Aku pakai kaki menulis pun lebih bagus dari kamu. Lagi pula anak keluarga tidak mampu. Tidak bisa bayar guru privat. Bisa dapat nilai seperti ini, mungkin leluhurmu sudah berbuat baik. Pia Piao, sudah cukup kamu.
Baiklah, begini saja. Aku akan kasih contoh. Aku tahu di kelas kita sudah ada yang tidak tahan dengan hati hormonnya. Anggaplah kalian sedang pacaran sekarang. Teman yang kamu suka diterima di universitas yang sangat bagus, dan kamu hanya bisa masuk universitas biasa. Kalian terpaksa berjauhan lama-lama. Dia akan sadar jarak kalian semakin jauh. Bisa dibayangkan bagaimana akhirnya nanti. Pak Kuo. Bicara Anda terlalu berlebihan. Bagi kami, ini terlalu kejam. Kejam? Aku sedang mengajar kalian untuk melihat kenyataan. Dari sekarang semua istirahat siang dibatalkan. Kalian sekarang sama sekali tidak berhak istirahat siang. Sekarang kalian hanya perlu ingat satu hal. Itu adalah belajar dan belajar lagi. Sudah jelas belum? Sudah jelas. Baik, sekarang aku memutuskan untuk tes lagi. Kali ini jika masih ada yang tidak lulus. Konsekuensinya kalian sudah tahu. 1 tahun musim semi panas gugur dingin. Bertaruh untuk 1 hidup tanpa penyesalan. Orang yang punya tekad pasti berhasil, teman-teman. Kalian harus ingat satu kalimat. Itu artinya meningkatkan 1 poin bisa mengalahkan 10.000 orang. Siapa 10.000 orang itu? Akulah Wan Ren, hahaha. Teman-teman, kerjakan ujian dengan serius. Jangan sampai ketahuan ada yang berbisik-bisik atau menyontek. Sudah paham? Sudah paham. Teman-teman, ada kabar yang ingin saya sampaikan. Teman kita Pia Apiao sudah diterima di universitas luar negeri. Baik, tenang dulu, meskipun ada teman yang keluar negeri. Tapi itu tidak mempengaruhi kita yang akan menghadapi ujian nasional, kan? Pertama, setelah latihan intensif selama sebulan ini, teman-teman sekelas kita semua menunjukkan kemajuan yang signifikan. Terutama Lu Jiyuan. Kali ini dia meraih peringkat pertama di tingkat kelas. Dan yang patut disebutkan lagi adalah teman kita Hua Chenyu, yang menunjukkan kemajuan besar. Dari nilai 75 sebelumnya, sekarang mencapai 127. Ini benar-benar lompatan kualitas. Mari kita beri tepuk tangan. Teman-teman, ujian nasional sudah dekat. Saya sebagai guru dengan tulus berharap. Semoga kalian semua bahagia di masa depan. Dan semoga kalian bisa meraih hasil yang baik dalam ujian nasional. Berdiri. Sampai jumpa, guru. Teman-teman, mari kita BBQ malam ini. Sebagai relaksasi terakhir sebelum ujian. Yeh. Oh. Hua Chenyu, kali ini kamu berhasil. Ujian nasional sudah dekat, kamu gugup? Kali ini menurutku hanya kebetulan. Ujian nasional memang membuatku gugup. Kamu pintar, pasti tidak masalah. Aku akan berusaha. Kita masih harus pergi ke Beijing bersama. Semoga ini membawa keberuntungan untukmu. Kalau mau makan bilang saja. Aku punya sate kambing yang enak. Kalau tidak enak, gratis. Enak memang enak. Lihat pemandangan yang indah ini. Haruskah kita membahas topik yang sesuai? Apa impian kalian? Impianku adalah berbisnis sendiri dan menjadi bos besar. Tidak bergantung pada orang tua, aku ingin merintis dari nol. Impianku adalah ikut serta dalam asosiasi internasional untuk melindungi satwa liar yang terancam punah. Benar-benar penuh kasih sayang. Aku ingin kurus dan cantik. Buktikan dengan praktik bahwa orang gemuk punya potensi. Ayo aku kasih tahu ya, mimpiku adalah terus menjadi siswa berprestasi. Paling tidak saat ujian nasional, harus jadi siswa berprestasi. Giliranku, di masa depan aku ingin jadi wanita anggun yang disukai semua orang. Oh, Aku ingin jadi dokter. wow. Pantas saja disebut malaikat kecil kelas kita, wow.
Kalau mimpimu apa? Mimpiku adalah menjadi seorang penulis di masa depan. Agar karyaku bisa laris di seluruh negeri. Aku rasa, aku sendirian mewujudkan mimpi belum cukup. Bagaimana kalau kita semua bersumpah di depan bulan? Oke, aku setuju. Sumpah untuk memperjuangkan mimpi. Bagaimana menurut kalian? Oke, Kalau begitu harus ada batas waktunya. Wah, main besar nih. Kamu takut ya, sudah, kita sepakat saja. Jadikan 10 tahun sebagai batasnya. Jika 10 tahun kemudian ada yang belum mewujudkan atau mendekati mimpinya, saat kita bertemu lagi nanti, dia harus datang dengan kostum kura-kura. Kalau begitu mari kita bersulang untuk mimpi. Bersulang, ayo, semangat. Semangat. Hua Chenyu, kamu ujiannya bagaimana? Kamu kan cukup mengenalku, coba tebak saja. Aku tebak. Kamu dan aku ujiannya sama-sama bagus. Benar, Hua Chenyu. Kamu masih ingat janji kita? tentu saja ingat. Kita berjanji kuliah di kota yang sama atau tidak. Setiap hari harus memberi kabar pada yang lain. Di kuliah aku bisa berbagi apa saja denganmu. Ada lagi. Hua Chenyu, kamu masih menganggapku sahabatmu kan? Janji sudah terlupakan. Aku di hatimu sama sekali tidak penting. Ayalah, aku cuma bercanda. Kita masih punya janji. Kalau 5 tahun lagi kita masih sendiri, kita akan bersama kan? Apa maksudmu bersama? Aku di kampus itu sangat populer. Ayalah, jangan terlalu percaya diri dong. Kamu besok ada waktu nggak? Asal kamu ajak aku selalu ada waktu. Bukan ini Liu Ji. Dia ajak kita dan Kian-Kian main ke Taman Haitang. Kamu mau ikut nggak? Oke, kebetulan aku juga udah lama nggak ke sana. Ayo kita pergi bersama. Udah deal ya? Ya, Babi Curie. sudah berapa kali bilang jangan panggil aku babi putih. Lu Jiyuan dan Hua Chenyu mana? Kok mereka belum datang? Untung aku telat keluar sejam. Gak tahu kita harus nunggu sampai kapan. Mereka udah masuk duluan. Cuma aku yang nungguin kamu di sini. Jadi sekarang cuma kita berdua. Iya, Kian-Kian. aku setuju. Kamu tahu aku mau bilang apa, langsung bilang setuju. Aku bilang aku setuju. Kian-Kian. Aku sudah membuatmu menunggu 3 tahun. Akhirnya aku menunggu hari ini. Kamu juga tahu aku sudah menunggu 3 tahun. Ayo kita cepat masuk cari mereka. Ya ayo. Hua Chenyu, kenapa kamu suka banget ke sini? Kalau lagi sedih meskipun sendirian ke sini, akan lebih bahagia. Kedepannya kalau kamu sedih bilang ya. Aku akan selalu menemanimu. Beneran kamu nggak bohong. Tentu saja. Hua Chenyu, aku nggak mau nunggu lagi. Kalian lagi ngapain? Jangan bahas kita dulu kalian ini. Kapan kejadiannya kok aku nggak tahu? Masih teman baik nggak sih? Boleh juga ya kamu. Baru aja tadi. Udahlah. Ya udah deh, aku maafin kamu, tapi sebagai gantinya, kamu harus traktir kita minum. Nggak masalah. Urusan kekasihku ya urusanku juga. Ayolah, ayo pergi.
Ji-yuan, semua dokumen sekolah di Amerika sudah disetujui. Tinggal nunggu semester baru aja. Apa? Bukannya keluarga nggak ada uang buat biayain aku sekolah di luar negeri lagi? Kamu ingat nggak Om Lin tetangga sebelah? Om Lin? Anaknya Lin Yuan mau kuliah di luar negeri. Itu loh cewek kecil yang dulu suka ngekorin kamu. Om Lin mau kamu ikut bareng. Biar ada yang nemenin. Jadi dia juga yang bayarin biaya kuliahmu. Aku nggak mau ke luar negeri lagi. Kenapa sih? Dulu kamu berusaha keras banget buat bisa masuk sekolah di Amerika. Kamu lupa ya? Kualitas pendidikan di Amerika bagus banget. Kenapa kamu nggak mau ambil kesempatan bagus ini? Sekarang Om Lin bisa bantu kamu biayain ke Amerika. Kenapa kamu nggak mau? Dulu memang aku sangat ingin hidup di luar negeri. Tapi sejak pulang ke Indonesia, aku merasa tinggal di dalam negeri juga nggak buruk kok. Ji-yuan, kayaknya kamu salah paham. Aku cuma ngasih tahu bukan minta pendapatmu. Kak, Sudah diputusin mau pergi ya silakan, nggak ya udah. Hei Lisa, aku udah tahu. Urusan ini kamu yang atur sendiri dulu ya. Aku mau angkat telepon dulu. Hei, aku udah tahu. Masalah keuangan perusahaan emang nggak bisa ditunda lagi. Tapi aku bisa apa? Gimana persiapannya? Kalau udah siap, aku yang beliin tiket pesawatnya. Kak kasih aku beberapa hari lagi ya. Ya udah. Ada apa? Yuyan, aku minta tolong. Kalau nggak terlalu merepotkan boleh dipertimbangkan. Aku mau kamu jadi pacarku sehari. Apa? Lu Ji-yuan, kamu suruh aku jadi pacarmu? Saya tidak suka tipe seperti kamu. Yuyan, kamu salah paham. Saya sudah jatuh cinta pada seorang gadis, tapi sekarang saya harus pergi ke Amerika. Daripada nanti susah untuk berpisah, lebih baik sekarang kita putuskan saja. Biarkan dia bertemu dengan yang lebih baik dan tidak berhenti untuk saya. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Kalau tidak dengan karakternya, dia akan terus menunggu saya. Saya harus tegas. Tidak memberikan dia jalan kembali. Juga tidak memberikan jalan kembali untuk diri saya sendiri. Ya sudah, kalau kamu sudah mempertimbangkannya. Asalkan kamu tidak menyesal, lakukan saja seperti yang kamu katakan. Hua Chenyu, saya punya kabar baik untukmu. Kabar baik apa? Kamu akan tahu kalau sudah datang. Kita bertemu di Taman Haitang. Saya tidak pernah melihatnya sebelumnya. Saya adalah Hua, pacar Ji-yuan. kamu adalah teman terbaik saya. Saya harap kamu memberikan restu. Lu Ji-yuan, saya tidak percaya kamu akan menyukainya. Apakah semua yang kita alami sebelumnya hanyalah mimpi? Hua, saya serius. Lu Ji-yuan, maksudmu saya terlalu banyak berpikir. Kamu sama sekali tidak menyukai saya kan? Hua. Saya tidak menyukai kamu, saya tidak pernah menyukai kamu. Lu Ji-yuan, dari sekarang kita seperti orang asing. Tidak ada hubungan lagi. Kamu bersama cowok ganteng seperti saya masih membaca buku. Saya benar-benar tidak takut. Karena kamu ada di samping saya. Semoga ini membawa keberuntungan untukmu. Asalkan kamu mengajak saya selalu punya waktu. Hua Chenyu. Saya tidak ingin menunggu lagi. Saya. Lu Ji-yuan, lama Sekarang tidak di bertemu. Amerika kamu baik-baik saja.
Lin Yuan sudah memberitahu saya semuanya. Apakah kamu masih ingat janji kita dulu? Saya tahu tapi, Apakah kamu masih menyukai saya? tentu saja setelah ke Amerika saya setiap hari memikirkanmu. Karena kita masih saling sampai jarak mengalahkan kita harus tetap memegang janji kita dulu. Setiap hari Kalau telepon 5 dan ceritakan tahun hal-hal lagi menarik. Kita masih jomblo, kita jadian. Oke.